Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Yuliana Dewi akan menjelaskan tentang Gestalt terapi. Yang pertama yaitu ada pengantar terapi. Terapi ini dikembangkan oleh Frederick Perls adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan. Asumsi dasar dari terapi ini adalah bahwa individu-individu mampu menangani sendiri masalah-masalah hidupnya secara efektif. Bismillah, ada pandangan. Bagian kedua yaitu ada konsep-konsep utama. Dan di sini terbagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada pandangan tentang sifat manusia. Pandangan Gestalt tentang manusia berakar pada filsafat eksistensial dan fenomenologi. Pandangan ini menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran. Pandangan Gestalt adalah bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Nah, yang poin kedua ada saat sekarang. Bagi Peirce, tidak ada yang ada kecuali sekarang. Karena masa lampau telah pergi dan masa depan belum datang, maka saat sekaranglah yang penting. Salah satu sumbangan utama dari terapi Gestalt adalah penekanannya pada di sini dan sekarang, serta pada belajar menghargai dan mengalami sepenuhnya saat sekarang. Berfokus pada masa lampau dianggap sebagai suatu cara untuk menghindari tindakan saat sekarang dan sepenuhnya. Yang ketiga, ada urusan yang tak selesai. Dalam terapi Gestalt terdapat konsep tentang urusan tak selesai, yaitu mencangkup perasaan-perasaan yang tidak terungkap, seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan, rasa berdosa, rasa diabaikan, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ningus Payunita Hidayat akan menjelaskan poin dari proses terapeutik. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada tujuan terapeutik. Nah, terapeutik Gestalt ini memiliki sasaran penting yang berbeda. Nah, sasaran terapi ini adalah menjadikan pasien tidak bergantung pada orang lain. Jadi yang pertama, si pasien itu diberi kemampuan untuk mempercayai dirinya sendiri tidak agar tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Lalu menjadikan pasien ini menemukan sejak dari awal bahwa dia mampu, dia bisa melakukan banyak hal, banyak lebih dari yang dikiranya. Jadi di sini lebih mengembangkan potensi yang ada dalam diri si pasien itu sendiri. Nah, ada juga tujuan terapi Gestalt ini bukanlah penyesuaian terhadap masyarakat. Tujuan terapi ini selanjutnya adalah membantu klien agar menemukan pusat dirinya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi lebih menemukan kemampuan dia itu seperti apa, potensinya itu seperti apa. Jadi lebih menonjolkan atau ingin menemukan sesuatu yang ada dalam dirinya tersebut. Nah, di sini juga ada kesadaran dengan dan pada dirinya sendiri. Kesadaran di sini itu adalah dipandang kuratif dengan kesadaran. Klien memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan menerima bagian-bagian keberadaan yang diingkarinya. Jadi, membantu si pasien ini untuk menerima keadaan-keadaan dan bagian-bagian keberadaan yang diingkarinya. Selanjutnya berhubungan dengan pengalaman subjektif dan kenyataan. Lalu ada fungsi peran terapis. Nah, di sini menurut Peirce terhadap
Gestalt berhubungan dengan hal yang jelas, dan orang yang neurotik tidak mampu melihat hal yang jelas. Nah, terapi Gestalt ini menggunakan mata dan telinga terapis untuk menyangga saat sekarang. Terapi ini menghindari intelektuasi abstrak, diagnosis, penafsiran, dan ucapan yang berlebihan. Jadi, meminimalisir agar tidak terlalu istilahnya merembet kemana-mana gitu kan. Lalu ada mengenai kebersahajaan terapi Gestalt ini, Poster 1973, kelemahan terapi Gestalt adalah bahwa terapi ini bisa tergelincir ke dalam peran teknis dan impersonal jika terapis tidak menggunakan kepribadiannya sebagai instrumen bagi perubahan terapeutik. Maka dia menjadi sebagai responden, katalisator, dan teknisi yang memainkan permainan terapeutik dan klien. Nah, yang di yang di yang di yang tidak diharapkan yaitu ketika si terapis ini malah terlalu berlarut-larut dan tidak membantu si klien dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Lalu di sini ada poin pengalaman klien dalam terapi. Nah, di sini itu mengungkapkan sikap skeptisnya tentang orang-orang yang mendatangi terapi dan menunjukkan bahwa tidak begitu banyak orang yang sungguh-sungguh bersedia bekerja keras guna mencapai perubahan. Jadi tidak semua orang yang di terapi Gestalt ini bersungguh-sungguh gitu dalam menemukan jati dirinya atau potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, para klien dalam terapi Gestalt memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan dan beberapa banyak yang mereka inginkan. Jadi, dalam terapi ini klien sangat berperan besar dan bertanggung jawab lebih besar karena mereka yang membuat putusan-putusan tentang kelanjutan terapi, tentang apa yang ingin mereka pelajari dari terapi, dan tentang bagaimana mereka ingin menggunakan waktu terapinya. Selanjutnya ada hubungan terapis dengan klien. Nah, sebagai terapi eksistensial, praktek terapi Gestalt ini memang efektif melibatkan hubungan pribadi ke pribadi antara terapis dan klien. Karena di sini terapis dan klien ini secara aktif berbagi persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman saat sekarang ketika dia menghadapi klien di sini dan sekarang. Nah, di sini lebih penting juga umpan balik. Umpan balik di sini adalah teknik-teknik dalam terapi Gestalt. Di sini ada 9 teknik yang kami paparkan. Pertama, teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong adalah suatu teknik permainan peran yang semua perannya dimainkan oleh klien. Melalui teknik ini, interaksi bisa dimunculkan dan klien bisa mengalami konflik lebih penuh. Konflik bisa diselesaikan melalui penerimaan dan integrasi kedua sisi kepribadian oleh klien. Teknik kursi ini bertujuan untuk membantu mengatasi konflik interpersonal dan intrapersonal. Pada teknik ini, konselor menggunakan 2 kursi yang diletakkan di tengah ruangan. Konselor meminta konseli untuk duduk di satu kursi dan berperan sebagai top dog, di mana top dog di sini adalah perasaan marah bila sesuatu tidak sesuai dengan nilai dan norma moral. Top dog adalah orang yang menggunakan kekuatannya untuk menekan dan menakuti orang lain dan bekerja dengan kata "kamu harus" dan "kamu tidak boleh". Setelah itu, konselor meminta konseli untuk pindah ke kursi lain menjadi underdog, di mana underdog ini manipulatif dengan menjadi defensif. Underdog bekerja dengan kata "saya mau" dan mencari alasan seperti "saya sudah berusaha". Kursi kosong efektif digunakan untuk menyelesaikan unfinished business dengan orang yang dicintai. Konseli diminta untuk berbicara dengan orang yang dicintai yang telah meninggalkannya, seperti orang tersebut hadir di kursi kosong. Pelaksanaan teknik ini dapat berupa monolog, di mana orang yang diajak berbicara di kursi kosong tidak menjawab, atau dapat berupa dialog, di mana orang tersebut menjadi seperti orang yang tidak dijawab orang tersebut. Contohnya,
Anak yang merasa bersalah pada ayahnya yang sudah meninggal mungkin berkata kepada ayahnya, "Pah, aku selalu sayang sama papa, tapi aku gak bisa ngomong ini." Kemudian ayahnya mungkin menjawab, "Nak, walaupun kamu tidak mengatakannya, papa tahu kamu sayang sama papa." Kemudian teknik yang kedua ada membuat teks serial. Teknik membuat serial adalah latihan gestalt yang melibatkan individu untuk berbicara atau melakukan sesuatu kepada orang lain dalam kelompok. Tujuan teknik ini adalah melakukan konfrontasi, mengambil risiko untuk membuka diri, melatih tingkah laku baru, dan untuk melakukan perubahan. Individu yang memiliki ketakutan untuk mempercayai orang lain. Konseli diminta untuk mengatakan kepada anggota kelompok yang lain dengan datang kepada mereka satu persatu sambil berkata, "Saya tidak mempercayai kamu karena," misalkan, "karena kamu tidak jujur." Teknik selanjutnya itu saya bertanggung jawab atas. Nah, pada teknik ini bertujuan untuk membantu konseli untuk menyadari dan mempersonalisasi perasaan dan tingkah lakunya serta mengambil tanggung jawab atas perasaan dan tingkah lakunya. Konseli diminta untuk mengisi bagian kosong sebagai cara mengevaluasi tanggung jawab personal dan bagaimana konseli mengatur hidupnya. Contoh dari teknik saya bertanggung jawab atas yaitu konseli diminta untuk berkata, "Saya merasa kesepian dan saya bertanggung jawab atas perasaan saya." Latihan ini dapat membuka mata konseli yang biasanya cenderung melihat orang lain sebagai sumber perasaan baik dan buruk. Teknik selanjutnya itu bermain proyeksi, di mana teknik ini biasa dilakukan dalam setting kelompok, namun bisa juga diberikan pada setting individual. Pada teknik ini, konselor meminta konseli yang sering berkata ia tidak dapat mempercayai orang lain untuk bermain peran sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Dengan bermain peran, konseli tersebut diharapkan dapat menemukan tingkat ketidakpercayaannya kepada orang lain. Dengan kata lain, konselor meminta konseli untuk berusaha mengukur berdasarkan kalimat yang ia lontarkan tentang seberapa besar dan berat tingkat ketidakpercayaannya kepada orang lain. Teknik selanjutnya itu pembalikan, di mana asumsi teknik ini adalah bahwa gejala dan tingkah laku tertentu seringkali representasikan impuls-impuls yang ditekan pada laten ada dalam diri individu. Teknik ini bertujuan untuk mengajak konseli untuk mengambil risiko terhadap ketakutan, kecemasan, dan melakukan kontak dengan bagian dirinya yang selama ini ditolak dan ditekan. Untuk itu, konselor meminta konseli untuk melakukan tingkah laku yang kebalikan dari apa yang ia katakan. Contoh dari teknik pembalikan, misalnya, konseli yang mengatakan bahwa ia tersiksa karena ia terlalu pemalu dan tidak memiliki kepercayaan diri. Konselor meminta konseli tersebut untuk bertingkah laku seperti orang yang tidak pemalu, penuh percaya diri. Kemudian, teknik selanjutnya ada latihan gladi resik. Pada teknik ini, biasanya dapat diterapkan melalui permainan sharing. Individu diminta mengatakan pada orang lain tentang fantasi yang sering dikatakan dan diulang-ulang secara internal dalam dirinya. Dengan mengatakannya secara verbal kepada orang lain, konseli dapat membedakan fantasi dan kenyataan serta dapat menguji coba tingkat ekspektasi orang lain. Hal ini membuat konseli dapat mengukur seberapa besar ia ingin diterima dan disukai orang lain, serta seberapa besar usaha yang harus dilakukan untuk mencapainya. Teknik yang selanjutnya yaitu latihan melebih-lebihkan. Pada teknik ini membantu konseli untuk menjadi lebih sadar pada tanda-tanda bahasa tubuh, gerakan, postur tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh menjadi sarana komunikasi yang memiliki makna yang signifikan. Pada teknik ini, konseli diminta untuk mengulang kembali secara berlebihan gerakan dan bahasa tubuh yang biasa dilakukan seiring dengan tingkah laku tertentu. Contoh dari teknik ini yaitu konseli yang selalu tersenyum ketika menghadapi masalah, kecemasan, dan kesedihan. Konselor meminta konseli untuk berdiri dan tersenyum setiap kali konselor
bertanya, atau berkata tentang hal-hal yang menyedihkan bagi konseli. Yang kedelapan, ada teknik tetap pada perasaan. Untuk sebagian besar konseli cenderung melarikan diri dari perasaan yang tidak menyenangkan dan menghindari situasi yang mengarah kepada perasaan yang tidak menyenangkan. Pada teknik ini, konselor meminta konseli untuk tetap pada perasaan ketakutan dan kesakitan dan merasakannya pada proses konseling. Konselor mendorong konseli untuk merasakan dan melakukan kegiatan yang cenderung dihindarinya. Dengan menghadapi, mengkonfrontasi, dan mengalami perasaan tidak saja dapat membuat konselor menjadi lebih berani, tetapi juga membangkitkan keinginan untuk mengatasi kesakitannya. Hal ini dimungkinkan karena konseli membuka diri untuk mengalami kesakitan dan membuka jalan untuk melangkah ke arah yang lebih positif. Dan teknik yang terakhir ada bahasa dengan kata saya. Konselor mendorong konseli untuk menggunakan kata saya, I, ketika konseli menggeneralisasikan kata kamu dalam berbicara. Penerapan dalam terapi individual dan kelompok. Terapi Gestalt bisa diterapkan dengan berbagai cara dalam setting individual maupun setting kelompok. Dalam konseling, terapi Gestalt bisa diterapkan dalam gaya Gestalt terbatas di mana interaksi klien dengan terapis bertaraf minimal. Klien menerjemahkan pengalaman segeranya ke dalam situasi permainan peran di mana klien mempersonifikasi segenap aspek kesadarannya. Terapi individual bisa juga dilaksanakan dalam bentuk yang kurang murni, yang ditandai oleh dialog antara klien dan terapis. Kempler mendesakkan pengungkapan pribadi secara penuh dari terapis selama pertemuan terapi. Tanggung jawab terapis adalah menghidupkan terapi, bukan hanya berkhutbah dengan menafsirkan tingkah laku orang lain. Kempler menyatakan bahwa terapis mengungkapkan segenap yang dipikirkannya atau dirasakannya, yang dianggapnya bisa mengurangi kemampuan berpartisipasi jika dipertahankan. Kempler menganjurkan agar terapis menunjukkan tingkah lakunya yang luas selama pertemuan terapi. Terapis boleh menganjurkan berteriak, menangis, berbicara tentang diri sendiri, mengeksplorasi kebingungannya sendiri, atau menegur klien. Dalam setting kelompok pun, praktek terapi Gestalt bisa mengambil bentuk murni atau sebagai alternatif mendorong para anggota untuk secara spontan terlibat dalam interaksi satu sama lain. Faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan yang pantas dari teknik-teknik terapi Gestalt. Yang ke-1, waktu, kedua, jenis klien yang ditangani, dan ketiga, setting yang dihadapi. Pada umumnya, terapi Gestalt paling efektif menangani individu-individu yang disosialisasi secara berlebihan, terhambat, dan mengerut yang sering dijabarkan sebagai neurotik, fobik, perfeksionistik, tidak efektif, depresif, dan sebagainya, yang fungsi Penerapan di sekolah, proses belajar mengajar. Metodologi Gestalt memiliki penerapan langsung bagi kerja menangani anak-anak dan remaja di sekolah. Di dalam buku Jeanette Edelman yang berjudul Anger and the Rocking Chair berisi tentang uraian yang dramatis tentang adaptasinya atas metode-metode Gestalt bagi kerjanya menangani anak-anak yang memiliki masalah-masalah emosional dan tingkah laku di ruangan-ruangan kelas pendidikan khusus. Liederman menerapkan konsep-konsep terapi Gestalt dalam mengonfrontasikan anak-anak dengan cara mereka menggunakan penggunaan kekuatan pribadinya, dan ia menuntut berdasarkan kepribadiannya sendiri dan hubungan yang sungguh-sungguh dengan anak-anak agar anak tersebut menerima tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh mereka, yang diliputi kebencian, kemarahan, perasaan tidak berdaya, memandang diri sendiri sebagai manusia yang gagal. Ia menerima dan mengakui perasaan-perasaan tersebut
dan ia tidak berpretensi untuk mengesampingkan kemarahan dan perlawanan anak-anak tersebut. Para guru secara khas takut pada emosi-emosi eksplosif para siswanya, serta umumnya mengabaikan kenyataan emosi-emosi semacam itu. Alih-alih para guru cenderung mendorong para siswa untuk menekan agresivitas dan perasaan-perasaan marah serta tingkah laku lainnya. Oleh karena itu, mereka mengabaikan keberadaan dan dunia para siswanya. Begitu sering para guru percaya bahwa sebelum perasaan-perasaan negatif ditekan, maka kekacauan akan selalu terjadi di ruangan kelas. Sebaliknya, Liderman tidak hanya mengakui emosi-emosi yang kuat, tapi juga mendorong pengungkapan perasaan-perasaan yang sering menuntut para siswa memikul tanggung jawab atas konsekuensi dan tingkah laku mereka sendiri. Kekacauan tidak timbul di kelas yang ditangani oleh Liderman. Pendek kata, Liderman mengetahui benar bahwa para siswa tidak akan mempelajari pelajaran sebelum mereka menangani secara efektif kekacauan emosi yang menghambat konsentrasi pada tugas-tugas belajar. Pada tahun 1971, Brown telah mengembangkan pendekatan humanistik terhadap proses belajar mengajar berlandaskan teknik-teknik kesadaran Gestalt yang biasa diterapkan baik para siswa sekolah dasar maupun para siswa sekolah menengah. Bengkel-bengkel kerja yang ditangani oleh para staf for Excellence diarahkan pada pelayanan pendidikan guru untuk membantu para guru bagaimana mengintegrasikan minat-minat upaya para siswa dengan pelajarannya. Tujuannya bukanlah menyingkirkan kurikulum konvensional, melainkan kemungkinan-kemungkinan menerapkan kurikulum konvensional ke dalam kehidupan para siswanya, dan penekanan tidak diberikan hanya pada perasaan-perasaan para siswa, tetapi juga pengintegrasian aspek-aspek kognitif dan afektif dalam pembelajaran. Cara-cara belajar yang menjadi alternatif yang dimasukkan perasaan-perasaan, ambisi-ambisi, tujuan hidup, nilai-nilai, sikap-sikap, dan ruang hidup siswa adalah fokus pendidikan konfluen. Dalam buku ini yang berjudul Teaching for Human Learning,